Welcome Voltagers, kembali bersama kami di Eagle Kids Online Service. Bagaimana kabar kalian? Wah, kita samaan terus ya? Iya nih. Kayaknya kita cocok deh. Mau pacaran yuk? Wah, kalian merasa paling cocok dan mau pacaran? Iya dong. Iya dong, kenapa? Mau tak kasih pertanyaan untuk menguji kalian? Oke, coba aja. Oke ya, pertanyaan pertama. Makanan kesukaan kalian apa? Nasi goreng. Boleh. Cocok kan? Cocok kan? Yang kedua, kegiatan apa yang paling kalian suka kalau di rumah? Netflix. Ya kan sama. Lebo juga. Yang terakhir, aplikasi apa yang paling kalian suka? TikTok. Iya kan? Cocok kita memang. Tapi, apa yang cocok itu belum tentu harus pacaran. Si paham kurang paham ini. Gimana kalau kita tanya Kak Popo aja? Oke. Soalnya si paham kurang paham. Tapi sebelum kita mulai ibadah, Korin sama Riki, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa ibadah hari ini. Walaupun online Tuhan, kami percaya hadirat-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami bisa merasakan kasih, kami bisa merasakan damai-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami percaya kami akan belajar sesuatu dan bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Let's praise Jesus. Let's praise Jesus. When I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me and you cause my heart to sing. Oh, you make me come alive again. You make me come alive again. Let's jump, come on. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Woo! Clap your hands. Come on, let's see. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. Whoa, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Whoa, this is the moment. Whoa, everything changes. 'Cause you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Everybody dance, come on. Hey. Come on, sing, you are good. You are good. And you are good. You are good. You are good. Come on, give him a shout of praise. Hallelujah. Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go.
Sama-sama kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama ikutin kita ya. Come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Come on. Namamu kudus, kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara Bagimu. bagimu, Raja teragung selamanya. Amin. Tak terbandingkan. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaran-Mu membebaskan, Ubahkan segalanya. hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Yesus, Yesus selamanya, Kau terbesar. Semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kami memuji-Mu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Come on, sing with me. Whoa, 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 angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia,
want to fall in love with Jesus every single day. Let us sing. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. In your embrace I belong.
Oh yes, we do love you. We do love you more than anything, Jesus. We do love you more than anything in this world. Thank you, Jesus. We love you more each and every day. In the name of you we pray. Amen. Sebenarnya aku udah lama pengen ngomong ini. Aku suka kamu. Kamu mau kan jadi pacarku? Kamu gak usah jawab sekarang kok. Nanti kabarin aku ya. Bye. Cie, Sela, Cie, dikasih boneka sama kakak kelas tuh loh. Anak basket lagi, Cie. Aduh, harusnya kamu tuh jangan mau. Dia kayak gitu tuh pasti ada apa-apanya. Ya jelas ada apa-apanya, Larin. Jelas-jelas ya, kok Rafa itu suka banget sama kamu, Aduh, gawat. Kamu jangan mau sampai diajak pacaran sama dia. Kamu tahu ya, cowok ganteng tuh biasanya PLAYBOY. Playboy. Duh, pusing. Udah gak apa-apa, pacaran aja sama dia. Jangan. Pokoknya kamu percaya sama aku, udah dengerin aku ya. Aduh, aku bingung. Aku harus gimana dong? Teng 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 teng. Itu lagu yang sudah nggak asing ya. Kalau kita denger jingle itu pasti udah kebayang kalau itu adalah lagu untuk pernikahan. Kalau di sini pasti semua udah pernah ya datang ke pesta pernikahan. Kak Papau juga seneng banget kalau datang ke pesta pernikahan. Dekorasinya bagus, keluarga semua berkumpul, banyak teman, saudara, makanannya enak-enak. Dan yang paling utama adalah ketika melihat pengantinnya. Yang perempuan seperti ratu gitu ya. Yang laki-laki juga gagah, pakai baju yang sangat bagus, sangat berbahagia. Tapi yang namanya pernikahan bukan cuma acara 1 hari itu saja teman-teman. Pernikahan adalah awal dari sebuah kehidupan baru ketika seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah. Berarti mereka akan tinggal bersama selama-lamanya. Kalau firman Tuhan katakan sampai maut memisahkan. Karena Tuhan membenci perceraian. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Karena itu yang namanya pernikahan adalah sesuatu yang sangat serius. Karena serius, makanya kakak tidak tunggu nanti sampai kalian di AOG. Tapi saat ini juga kakak bisa bagikan kebenaran firman Tuhan tentang marriage goal. Apa sih tujuan pernikahan? Kalian perlu tahu dari sekarang. Ambil catatan, kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama, pernikahan itu haruslah antara pria dan wanita dewasa. Sekali lagi ya, kakak tekankan. Pernikahan itu hanyalah untuk pria dan wanita dewasa. Artinya bukan untuk anak kecil, anak remaja, bukan. Dan harus antara pria dan wanita. Mungkin kalian lihat di luar, di film, atau di berita-berita. Ya, yang menikah kok pria dengan pria, wanita dengan wanita gitu ya. Itu bukanlah rencana Tuhan yang mulia untuk kita. Kalau untuk kita adalah pria dan wanita, tapi juga harus pria dan wanita yang dewasa. Artinya nanti tunggu waktu kalian semuanya juga sudah dewasa, 1 hari kalian juga pasti akan menikah. Kalau dikatakan menunggu sampai dewasa, kenapa ya? Karena pernikahan itu modalnya bukan cuma cinta loh. Bukan cuman I love you too, let's get married. No, bukan. Pernikahan itu juga membutuhkan yang namanya komitmen. Karena akan tinggal bersama itu tadi, bisa menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi komitmen itu dibutuhkan dalam sebuah pernikahan. Ada sebuah ayat yang merupakan janji Tuhan ya, berkat Tuhan untuk kita nanti di masa yang akan datang, 1 hari ketika kita menikah. Kita lihat dulu di Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ini adalah cerita tentang penciptaan ya. Ini adalah firman Tuhan yang memberikan sebuah landasan untuk kita mengerti bagaimana seharusnya sebuah pernikahan. Kita lihat ya. Kejadian 1 27 sampai 28 Kak Papa bacakan dulu. Kejadian 1, 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ingat tadi kakak bilang harus laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki yang berubah jadi perempuan atau perempuan yang didandani seperti laki-laki. Itu bukan rencana Tuhan ya. Kita lihat ayat 28, ini yang penting. Ayat 28 bilang begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan tadi ada kalimat Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ada yang menarik di sini, yaitu Tuhan memberi perintah gitu ya, untuk manusia itu bertambah banyak, beranak cucu. Itu artinya di dalam pernikahan gitu ya. Tuhan mau setiap manusia itu bisa menikah satu hari, punya keluarga. Marriage is God's idea. Tapi perhatikan, sebelum firman Tuhan berkata beranak cuculah, ada kata Allah memberkati mereka. Itu loh janji Tuhan buat setiap kita. Kalau kita masuk yang namanya pernikahan kudus. Jadi bukan hanya sekedar aku cinta kamu, ya sudah kita melanggar firman Tuhan, hidup tidak kudus. Hidup sebagai suami istri sebelum menikah itu bukan dari Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah diberkati dulu, kemudian baru beranak cucu bertambah banyak. Artinya diberkati Tuhan dulu, baru punya anak, baru berkeluarga ya. Jadi itu pernikahan kudus. Kenapa begitu penting? Itu janji Tuhan buat kita. Karena itu akan diberikan satu kali saja waktu kita menikah. Sebelum nanti kita bersatu dengan pasangan kita, laki-laki dengan perempuan gitu ya. Ada berkat pernikahan kudus yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita yang bisa menjaga hidup kita kudus sampai pacaran, sampai menikah dengan menikah kudus istilahnya ya. Ada berkat lewat gereja. Nanti ada hamba Tuhan yang akan menumpangkan tangan kepada pasangan yang akan menikah. Karena itu pasti hamba Tuhan akan bertanya nih kepada pasangan yang akan menikah. Apakah kalian sudah pernah melakukan hubungan suami istri? Wah, waktu itu kita harus jujur jawabnya ya. Kalau kita bohong, kita bukan bohong kepada manusia, tapi bohong kepada Tuhan. Kita bisa aja bohong kepada pendetanya, tapi waktu itu berkat Tuhan tidak akan turun. Karena itu lebih baik dari sekarang kita minta sama Tuhan, berdoa. Yes Tuhan, aku mau punya pernikahan kudus gitu ya. Ada berkat dari gereja. Tuhan akan pakai hamba Tuhan untuk menumpangkan tangan kepada pasangan mempelai dalam pernikahan. Kemudian ada berkat dari orang tua. Orang tua yang memberkati kita, aduh itu berkat yang tidak bisa dibeli oleh uang. Itu akan menjadi sebuah berkat yang akan kita terima, yaitu berkat pernikahan kudus sebagai awal waktu kita membangun sebuah keluarga kita sendiri. Memang masih lama ya, tapi siapkan dari sekarang. Pernikahan kudus itu poin yang kedua. Kalau tadi poin yang pertama dikatakan pernikahan hanyalah untuk laki-laki dan wanita dewasa. Kalau yang kedua, catat baik-baik. Pernikahan kudus hanya bisa didapat dari pacaran kudus. Jadi tidak akan ada pernikahan kudus tanpa pacaran kudus. Artinya nanti ya, kalau misalnya sudah waktunya pacaran, harus ambil keputusan dari sekarang. Harus buat komitmen dari sekarang. Kalau suatu hari aku pacaran dengan pasangan, aku mau punya pacaran yang kudus. Artinya pacaran itu adalah masa-masa yang diberikan atau masa-masa di mana kita bisa mempersiapkan diri sebelum menikah. Itu namanya pacaran. Jadi pacaran itu bukan berarti aku suka kamu, kita jadian yuk. Kita akhirnya pacaran, nge-mall bareng, nonton bioskop bareng, kemana-mana berdua, bilang-bilang I love you. Bukan.
Pacaran itu adalah masa untuk saling mengenal sebelum kita masuk pernikahan kudus. Jadi yang penting dalam pacaran itu adalah mengenali karakternya. Kelebihan pasangan kita apa, kekurangannya apa, kalau marah gimana, kesukaannya apa, yang nggak disuka apa. Jadi kalau pacaran kudus adalah pacaran yang tidak melakukan aktivitas seksual selama pacaran, yaitu tidak menyentuh area pribadi dari pasangan atau pacar kita itu, ya. Dari sekarang, oke? Jangan pacaran sekarang karena belum waktunya, nanti ada waktunya. Kapan? Ada waktunya di mana Tuhan akan kasih sebuah perasaan yang bukan cuma sekedar suka. Karena kalau cuma sekedar suka, itu tidak selalu harus jadi pacaran loh ya. Dan kabar baiknya begini, perasaan suka itu wajar. Kalau sekarang ini ada perasaan suka, just enjoy aja dan anggap teman baik ya. Nikmati pertemanan, persahabatan yang baik. Karena di usia sekarang ini bisa jadi perasaan suka itu akan berubah. Kakak pernah tahu nih ada satu anak perempuan ya datang dan bilang begini, "Kak, aku mau menikah sama si A," gitu. Dia sebutin nama temennya. Kakak dengernya juga kaget gitu, geli juga ya. Masih kecil bilang mau nikah sama temennya. Dia bilang karena temen cowoknya ini baik banget. Suka bilang, "Aku mau jagain kamu," katanya. Oh gitu ya. Tapi ternyata lama-lama kemudian, terus kakak tanya lagi, "Gimana? Kamu masih mau nikah sama si itu?" Terus dia bilang, "Enggak, ternyata dia nakal, suka gangguin temennya yang lain. Jadi sekarang aku suka sama si itu, Kak." Loh, jadi bisa gantian. Kadang suka sama si A, kadang suka sama si B. Itu normal, masih wajar. Jadi kakak sarankan, kalau misalnya kita punya rasa suka nih sama seseorang, nggak harus menyatakan cinta, nggak harus, oke? Dan nggak harus bilang mau nggak kita jadian, karena ini sekarang belum waktunya untuk kita itu pacaran. Karena apa? Belum waktunya mempersiapkan pernikahan. Ada satu ayat yang menarik ya. Alkitab memang nggak ada nih. Manakah ayatnya yang menuliskan jangan pacaran? Bukan. Tapi Alkitab bilang begini. Buka sama-sama yuk di Kidung Agung 2 ayat yang ke-7 bagian yang B. Ayatnya bilang begini. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kakak ulang lagi ya. Firman Tuhan menasehati kita dengan kalimat ini. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ada kalimat jangan membangkitkan, jangan menggerakkan cinta sebelum. Oke, kalau Alkitab bilang sebelum diingininya. Kalau menurut kakak juga bisa berarti juga sebelum waktunya. Artinya kalau ada perasaan suka ya sudah normal, anggap aja itu wajar. Jangan malah dibesar-besarkan perasaannya ya. Apalagi dikait-kaitkan sama film atau drama. Apalagi drama-drama Korea ya yang hari-hari ini sering ditonton. Jangan dikembangkan pikirannya. Aduh, andai kata dia seperti artis itu, dia perlakukan aku seperti itu. Wah, imajinasinya udah kemana-mana. Itu akan membawa dampak yang negatif. Kita jadi baper ya, jadi bawa perasaan, jadi galau-galau, jadi melo-melo sendiri. Padahal sekarang adalah kesempatan terbaik. Kita bisa berteman dengan sebanyak mungkin orang. Kita juga bisa mengembangkan potensi yang kita punya. Dan tidak terlibat dengan perasaan-perasaan negatif yang belum perlu. Oke? Ya, itu yang kedua ya. Jadi pernikahan kudus dimulai dengan pacaran kudus. Ingat baik-baik juga, pacaran itu adalah persiapan untuk pernikahan. Jadi pacaran itu bukan pelampiasan ya, karena kita merasa kesepian, nggak punya saudara, nggak punya teman yang baik yang bisa memperhatikan. Begitu ada cowok yang suka atau cewek yang perhatiin, langsung pengen pacaran. Bukan ya, pacaran itu bukan pelampiasan karena kita kesepian. Pacaran itu juga bukan untuk membuktikan diri. Wah, kamu belum pernah ada ya, kamu belum pernah pacaran. Loh, kamu kan cantik. Kita cantik atau kita ganteng,
kita ini menarik atau enggak, bukan karena kita ini pacaran atau enggak, ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita belum pacaran sampai hari ini, itu bukan karena kita jelek, bukan karena nggak ada yang suka sama kita, bukan. Tapi karena kita tahu arti pacaran yang sebenarnya itu apa, dan kita nggak mau main-main dengan pacaran. Setuju ya? Oke. Kemudian yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Karena kalau ngomong pernikahan kudus, bisa jadi nanti ya, beberapa tahun lagi. Pacaran kudus juga sama, beberapa tahun lagi. Apa yang kita bisa lakukan sekarang adalah mempersiapkan diri menjadi pribadi yang sehat. Pribadi yang sehat itu bukan badannya sehat, nggak sakit loh ya. Tapi cara kita memandang diri kita sendiri itu benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak merasa diri kita cantik itu hanya karena ada cowok yang bilang kita cantik. Cowok bisa merasa dirinya menarik bukan karena ada anak cewek yang bilang kamu kok keren. Enggak, tapi kita sendiri tahu kalau kita ini berharga. Kalau kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita ini menarik, kita ini berharga, kita ini dicintai. Ya, gambar diri yang sehat, bukan tergantung apa kata orang. Terus kita juga kembangkan diri, karakter kita. Apakah kita sudah bisa mengendalikan emosi dengan baik? Apakah kita bisa memperhatikan orang lain? Kita bisa disiplin, bisa jujur, bisa bertanggung jawab. Kita kejar dulu hal-hal itu. Kita bangun dulu karakter kita. Karena nanti kalau kita udah masuk hubungan yang lebih serius dengan pasangan kita, bukan hanya melulu I love you, you love me. Atau kamu katanya cinta aku, kalau kamu cinta aku kenapa kok kamu gak ngikutin keinginanku? Pacaran bukan seperti itu. Kalau yang pacaran itu adalah dua orang yang pribadinya tidak sehat, maka isinya hanyalah pertengkaran, saling jealous, cemburu-cemburuan, atau bisa marah-marahan, ujung-ujungnya malah saling menyakiti perasaan satu dengan yang lain. Karena itu sekarang adalah waktu yang terbaik untuk menjadi pribadi yang sehat. Kalau memang masih ada waktunya untuk belajar ya, karena kita masih pelajar, belajarlah yang terbaik. Kalau ada potensi yang kita punya, hobi atau kesempatan untuk les ini dan itu, fokus ke sana, kembangkan diri. Nanti pasti ada waktunya nanti Tuhan akan pertemukan kita dengan seseorang yang klik dengan kita, yang benar-benar akan menjadi pasangan kita di kemudian hari untuk masuk dalam pacaran kudus dan akhirnya masuk dalam pernikahan kudus dan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yuk kita baca satu ayat terakhir di 2 Korintus 7 ayat pertama. Ayat ini bagus sekali. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Ini untuk kita semua. Ini untuk kalian juga ya teman-teman Voltage. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Sekali lagi ya, karena kita sekarang memiliki janji, ingat janji firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Allah akan memberkati kita. Berkat dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak murahan. Sesuatu yang hanya diberikan kepada kita yang sungguh-sungguh menjaga hidup kita, menjaga pergaulan kita, dan sungguh-sungguh menjaga hidup kita sampai kita masuk dalam pernikahan kudus. God will reward that with blessings, ya. Berkat untuk anak cucu kita, keturunan kita, itu akan menjadi milik kita. Ayo ingat janji itu. Ingat bahwa Tuhan akan memberkati kita kalau kita menjaga kehidupan kita. Karena itu kita sungguh-sungguh, walaupun kiri kanan orang-orang yang gak mengenal Tuhan bisa hidup sembarangan, backstreet, pornografi, gonta-ganti pasangan, atau bahkan hidup serumah sebelum menikah, kita memilih untuk pegang janji Tuhan. Amin. Kita memilih untuk menjaga hidup kita sungguh-sungguh karena kita percaya berkat Tuhan akan diberikan untuk setiap kita yang menjaga hidup kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Lagi pula,
kita tidak mau masuk di dalam hubungan dengan pasangan kita nanti dalam pernikahan dengan perasaan bersalah, dengan perasaan menyesal. Tapi kalau misalnya ada yang dengar firman Tuhan ini kemudian merasa tertegur, loh aku selama ini sudah salah, aku sudah sering sekali main-main dengan yang namanya pacaran. Aku mungkin udah mulai masuk dalam pacaran yang aneh-aneh, melakukan yang aneh-aneh yang tidak kudus. Jangan takut. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu, artinya masih ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kita mengulang lagi, minta sama Tuhan untuk menyucikan kita, menguduskan kita, menolong kita, menjagai hidup kita, sampai kita bisa masuk ke yang namanya pernikahan kudus. Ingat, karena kita dicintai oleh Tuhan, kita dijagai oleh Tuhan, Tuhan ingin kita berbahagia. Amin. Ya, yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Firman Tuhan bukan melarang kami untuk membuat kami tidak bahagia, tapi sebaliknya firman Tuhan diberikan untuk menjagai langkah kaki kami supaya kami tidak jatuh ke dalam jalan orang berdosa dan menyesal suatu hari. Firman Tuhan memberikan sebuah bekal buat kami Tuhan dari masa sekarang, masa pra-remaja, untuk kami punya komitmen untuk kami menjaga hidup kami baik-baik, supaya nanti kami bisa masuk dalam pacaran kudus dan kami juga mau punya pernikahan kudus. Kami mau menikmati berkat Tuhan, bukan hanya sekarang, tapi nanti di masa yang akan datang. Tuhan Yesus, mampukan setiap teman-teman Voltage untuk menjaga kehidupan mereka benar dan kudus di hadapan-Mu, khususnya dalam hal pergaulan dengan lawan jenis. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Voltage, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Diberkatilah engkau di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingatlah baik-baik bahwa engkau adalah anak-anak perempuan dan anak laki-laki yang berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus mencintaimu. Bukan hanya Tuhan akan memberikan keselamatan kepadamu, tapi akan memberikan kepadamu kehidupan yang diberkati, kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mulai hari ini, nanti masa depanmu, biarkan engkau dijagai. Engkau dijagai, engkau tidak jatuh dalam pergaulan yang salah, engkau tidak jatuh ke tangan orang yang salah yang hanya akan memanfaatkanmu, tapi engkau akan dilindungi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa memberkati jemaat Voltage ya Tuhan, biar mereka punya pribadi yang sehat, mereka punya pergaulan yang sehat. Suatu hari mereka akan masuk dalam pacaran kudus dan mereka juga akan diberkati dalam pernikahan yang kudus juga. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga mereka. Kalau keluarga mereka adalah keluarga yang menjadi teladan, biarkan mereka boleh belajar dari kedua orang tua mereka. Tapi jika ada kesalahan dalam keluarga yang mereka lihat dan alami, biar mereka juga bisa belajar dari kegagalan keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi di masa yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you. Setelah aku belajar firman Tuhan, aku belum mau pacaran dulu. Sorry ya, karena aku tahu kalau pacaran itu hal yang sangat serius. Jadi aku akan seneng kalau kita bisa berteman aja. Ini aku kembaliin ya. Hah? Udah ya, aku ditunggu teman-temanku. Bye. Oke, thank you. Duh, ribet banget sih si Sheila. Pacaran kan, tinggal pacaran aja. Aduh, emangnya pacaran seserius itu ya? Yang lain aja pacaran happy-happy aja. Hah, mana aku udah terlanjur suka lagi sama si Sheila. Duh, gimana nih? Hah. Emangnya pacaran seserius itu ya? Yang lain pacaran happy-happy aja. Duh, aku udah terlanjur suka nih sama si Sheila. Terus gimana dong sekarang? Kak Pau! Yes? Kak, emangnya kalau aku sekarang suka sama seseorang, aku salah kah? Kamu sukanya sama anak perempuan kan? Iya dong Kak, cewek dong. Ya, berarti itu wajar.
Kalau cowok suka sama anak perempuan itu wajar, apalagi di usia kayak kamu. Tapi nggak selalu loh perasaan suka itu harus artinya pacaran. Ya suka aja nggak apa-apa, dinikmati aja perasaan itu. Jangan sedih kalau misalnya ceweknya ternyata nggak suka kamu juga. Bukan berarti dia nggak mau kamu loh. Tapi yang bisa jadi yang cewek itu kayak udah dewasa juga, tahu, ngerti banget artinya pacaran itu apa. Jadi serius juga, nggak mau main-main. Jadi bukan nggak suka kamu loh ya, bukan kamunya kurang gimana, bukan. Tapi memang belum waktunya kan. Kalau belum waktunya, terus kenapa nggak boleh pacaran sekarang? Bukan nggak boleh, nanti. Kalau nanti boleh. Kenapa? Karena kalau pacaran sekarang lebih banyak dampak negatifnya, bener nggak? Jadi nggak bisa fokus belajar. Terus kalau tengkar jadi nggak enakan di sekolah. Lebih banyak efek negatifnya. Nanti aja deh, kalau udah lebih dewasa, udah lebih siap, pasti bisa pacaran. Terus umur berapa dong Kak boleh pacaran? Umur berapa ya? Gini aja, kamu udah pernah nggak pikirkan kira-kira kamu mau meritnya umur berapa? Serius, bener loh, itu perlu dipikirkan loh. Jadi kamu bisa kira-kira kamu lulus SMP umur berapa, SMA, kuliah, kamu mau S2 apa enggak, kamu mau kerja dulu enggak, kamu bisa seperti buat rencana, terus kamu bisa buat planning, aku mau menikah umur sekian. Oke, setelah itu kamu tarik mundur, kurangin sekitar 2 atau 3 tahun. Itu waktunya kamu boleh pacaran. Karena kita nggak mau dong, kamu sekarang umur 15, pacarannya umur 30, menikahnya umur 30, 15 tahun pacaran. Nggak gampang loh, banyak godaannya juga. Jadi kalau misalnya mau nikah umur 30, ya umur 27, 28 sudah bisa mulai pacaran dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Jadi beda-beda pasti, anak perempuan, anak cowok, beda-beda nanti. Oh gitu ya. Gimana kalau aku nggak pacaran sekarang, tapi HTS-an Kak? Maksudnya kayak temenan, tapi chatting-chatting yang mesra-mesra, ya, panggil hubungan sayang. tanpa status Kak. Iya gitu ya, itu nggak sehat loh. Kak Esra kan minggu lalu udah bilang ya, kalau pertemanan sehat itu pertemanan yang membawa kita ke hal-hal yang baik. Itu kan sama seperti mau coba-coba pacaran, tapi namanya bukan pacaran. Itu nggak sehat. Kenapa? Karena itu akan bikin orang lain, kayak di PHP gitu loh. Karena cuman tebar-tebar kemesraan sana-sini. Itu bukan hubungan yang baik menurut kakak ya. Oh gitu, jadi harus healthy friendship dulu ya Kak ya? Yes, betul sekali. Tapi terus teman-temanku itu loh Kak, pacaran tapi nggak bilang sama orang tuanya. Backstreet gitu Kak. Berarti bisa jadi mereka nggak terlalu deket ya sama orang tuanya. Jadi nggak bisa cerita apa adanya kalau lagi suka sama siapa gitu ya. Tapi kakak tetap sarankan ya supaya berani bangun komunikasi sama orang tua, jujur. Kalau berteman dengan siapa, cerita, mau pergi kemana juga harus jujur bilang. Nggak boleh sembunyi-sembunyi, apalagi pacaran berdua, pergi sendiri berdua gitu ya. Itu bahaya, karena apa? Orang tua kan jagain kita. Walaupun kadang ngobrol sama mereka nggak bisa asik, atau kadang malah kita diomelin, dimarahin. Tapi pasti tetap ada kata-kata mereka itu yang baik yang kita bisa dengarkan. Kakak kok yakin ya kalau misalnya kita itu bisa dijagain sama papa mama, atau juga bisa cerita sama kakak rohani kayak Rafa gini cerita sama kakak. Kakak bangga banget. Pasti nanti Rafa akan bahagia di kemudian hari. Untuk nggak sembunyi-sembunyi. Karena kalau sembunyi-sembunyi, kalau ada apa-apa gimana? Kalau disakiti gimana? Nanti nggak ada yang tahu, malah merugikan diri sendiri. Oh gitu. Oke, thank you Kak Pau. Yoi. Nah, lega deh aku sekarang. Sekarang aku tahu ternyata pikiranku yang selama ini salah. Sekarang ini aku sadar. Ini adalah saatnya aku untuk mengembangkan diriku terlebih dahulu. Dan aku mau pacaran sekali,
untuk menikah. Ya udah deh, aku mau latihan basket dulu aja. Bye guys, sampai jumpa minggu depan. God bless you.